Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky Nasimartati NPM 5021192. Di video kali ini akan membahas tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Untuk mengetahui apa aja yang akan dibahas, simak videonya sampai habis. Yang pertama akan dibahas yaitu dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. 1. Kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landas pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai-nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekadar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Aspek yuridis terkait dengan RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan dan Impres nomor 1 tahun 2010. Selain itu, ada beberapa hal lain yang mendasari pengembangan kurikulum 2013, yaitu tantangan masa depan yang harus dihadapi dan tidak bisa dihindari, kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa pada masa depan, fenomena negatif, dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan kurikulum. 2. Kurikulum darurat. Dalam proses pengembangan dan penerapan sebuah kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu aspek filosofis, psikologis, sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dari sekian pertimbangan rencana penerapan kurikulum darurat, yang harus menjadi perhatian serius adalah faktor psikologis peserta didik. Pertimbangan perkembangan peserta didik menjadi sangat penting dalam penerapan kurikulum. Penerapan kurikulum harus sesuai karakter peserta didik, baik dalam penyesuaian penetapan tujuan, materi dan bahan yang harus disampaikan, penggunaan model atau media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, maupun bentuk evaluasi yang harus digunakan. Yang terakhir, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diluncurkan demi mengejar ketertinggalan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka Belajar dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama dihadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca. Landasan utama perancangan kurikulum merdeka adalah filosofis Merdeka Belajar yang juga melandasi kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. 1. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Selanjutnya, rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat muncul sebagai pengembangan atas keterbatasan dalam proses belajar mengajar di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Yang terakhir yaitu rasiologis pengembangan kurikulum merdeka. 1. Menyesuaikan perubahan teori belajar. Teori belajar semakin humanis, yaitu student-centered learning. 2. Mewadahi keunikan anak. Kurikulum merdeka memfasilitasi ragam bakat potensi anak. Menyiapkan untuk era industri, di mana landscape pekerjaan berubah, kompetensi yang dibutuhkan karakter, soft skill, dan literasi numerasi.
4. Menguatkan kembali identitas bangsa. Kurikulum harus merujuk pada tujuan pendidikan nasional dan menguatkan jati diri anak Indonesia. 5. Menjalankan amanat undang-undang, yaitu tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 6. Menguatkan otonomi sekolah. Kondisi setiap sekolah atau daerah berbeda, perlu diberi ruang otonomi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.